Fakta menariknya, labi-labi albino ini bisa hidup lebih dari 20 tahun. Ekor dan siripnya itu dia grepes. Kenapa sih? Ini tuh ada beberapa faktor ya teman main. Untuk pemulihan ikan ini biar lebih cepat itu kita di sini kita bantu dengan menggunakan teman main, bertemu lagi bersama saya. Sekarang kita lagi mau unboxing nih, ada ikan baru yang baru banget datang di Rumah Main Indonesia. Ikannya apa aja sih? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, jadi hari ini kita kedatangan labi-labi albino. Ini masih size kecil banget. Terus kita ada ikan white bar. Dan juga yang terakhir kita ada ikan leporinus. Ikannya seperti ini. Oke, sekarang kita mau aklimatisasi dulu ikannya. Penasaran nggak sih teman main gimana cara aklimatisasi yang benar untuk ikan yang baru datang? Yuk, jangan di skip ya videonya. Nah teman main, jadi baru aja nih kita udah selesai ya untuk aklimatisasi. Jadi untuk dripping pada labi-labi albino ini, treatmentnya itu hampir sama dengan yang di pari ya. Mereka itu untuk aklimatisasinya itu berbeda dengan ikan arowana, koki, atau ikan yang lain. Nah untuk prosesnya itu kita dripping itu kita campurin air yang ada dari dalam main tank menggunakan selang ke dalam air yang ada di dalam packingan. Kalau di sini itu kita konteksnya pakai wadah tempat pengiriman labi-labinya. Nah hal ini tuh gunanya biar si labi-labi itu nggak kena pH shock. Nah di sini juga kita pakai lampu UVO-nya yang mengandung ozon. Nah ini tuh nggak perlu dipakai 24 jam ya teman-teman. Di sini kita udah disediain timernya. Jadi kita tinggal setting sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya ini ya. Ini untuk ngesetnya tinggal ditahan, lalu kita ubah.
Misalkan kita cukup 8 jam satu hari. Kita tahan lagi sampai nyala UVO-nya. Dan sudah kita lepaskan si labi-labi albinonya. Jadi saya mau ngasih tahu nih, ada beberapa fakta unik dari labi-labi ini. Untuk labi-labi yang kita punya di sini itu albino. Nah, dia tuh hasil mutasi ya. Jadi untuk labi-labi albino ini memiliki mata merah dan juga tempurung berwarna putih krem. Untuk cara perawatan itu relatif mudah. Sebaiknya untuk labi-labi yang masih berukuran kecil ini, kita kasih airnya tuh yang tidak terlalu tinggi. Untuk tempat tinggal itu diberi substrat pasir. Tapi karena di sini kita compang dengan caveat, jadi kita nggak pakai pasir ya teman-teman. Untuk fakta menariknya, labi-labi albino ini bisa hidup lebih dari 20 tahun. Dan labi-labi albino itu termasuk hewan yang mudah untuk dipelihara. Untuk kebiasaannya itu dia naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Dan juga dia ini biasanya agresif satu sama lain. Dan juga kalau misalkan labi-labi ini dicampur dengan ikan kecil, bisa jadi ikannya itu dimakan atau akan dibuli. Nah, untuk makanannya, labi-labi albino ini bisa dikasih cacing, bisa juga dikasih udang beku, ataupun pelet. Untuk labi-labi albino ini, kita yang datang di sini itu kebetulan kita impor dari China. Tetapi untuk asal-usulnya itu, mereka banyak berada di Indonesia, Malaysia, ataupun Thailand. Labi-labi yang ini kan ukurannya 7-10 cm ya teman-teman. Baiknya ketika nanti dirasa sudah cukup besar, mungkin di ukuran 20. Kalau mau dipindahkan ke akuarium yang lebih besar, itu lebih baik kalau memang teman-teman ingin labi-labinya lebih cepat besar. Dan untuk water change-nya itu cukup sekali dengan dibersihkan kotorannya itu 2 kali setiap harinya. Nah, teman main, untuk berikutnya di sini kita ada ikan Leporinus. Ini juga ikan yang baru datang, udah selesai aklimatisasi, tapi kebetulan ikannya ada kurang fit nih teman-teman. Makanya kita langsung kasih pertolongan pertama, yaitu dikasih stabilizer dan juga kita kasih heater. Nah, untuk ikan ini itu biasanya dikenalnya namanya itu Banded Leporinus. Karena polanya itu hitam kuning kayak gini teman-teman. Nah, dia itu tubuhnya bentuknya mirip torpedo ya teman-teman. Terus untuk ukuran size yang besarnya dia bisa sampai di 30-35 cm. Nah, ikan ini tuh sering lompat ya teman-teman. Kalau misalnya dia merasa terancam. Jadi ini sama kayak arwana, dia tuh harus ditutup atasnya. Ikan ini juga sama seperti labi-labi tadi. Dia tidak boleh digabung dengan ikan yang lebih kecil karena ikan ini agresif. Jadi baiknya dia dikompeng dengan ikan yang lebih besar ukurannya. Nah, untuk ikan Leporinus ini coraknya itu akan berubah teman-teman seiring dengan usia. Dan umur hidupnya ini bisa lebih dari 5 tahun ya. Dan dia tuh suka gigit dekorasi sama tanaman nih teman-teman. Jadi sebaiknya sih ini tidak dipelihara di aquascape. Untuk makanannya dia tuh omnivora, jadi dia bisa makan pelet, cacing darah, atau sayur seperti bayam. Ikan ini asalnya dari Amazon dan juga Orinoco. Dan untuk tingkat kelangkaannya sih nggak langka-langka banget, tapi jarang orang yang bisa dapat ikan ini di ukuran yang besar. Untuk treatment pertama ikan ini ketika baru masuk, kita akan melakukan WC rutin setiap hari. Tapi cukup sedikit aja, yang penting ada masuk air baru setiap harinya. Gunanya apa? Itu untuk recovery, membantu recovery dari ikannya juga teman-teman. Kalau misalkan nanti ikannya udah settle, untuk perawatan rutin itu cukup di 2-3 kali setiap minggunya. Tetapi teman-teman harus pastikan untuk media biologis teman-teman sudah mature dan mumpuni ya, biar ikannya nggak sakit. Jadi untuk ikan Leporinus ini kalau dilihat ini banyak yang ekor dan siripnya itu dia grepes.
Kenapa sih? Ini tuh ada beberapa faktor ya teman main. Bisa jadi ikan ini stres pada saat pengiriman, jadi dia itu panik dan bergeraknya agresif. Jadi terjadi gesekan atau mungkin dia satu sama lain ada yang gigit-gigitan. Nah, bisa juga ini tuh karena kualitas air yang buruk, mungkin kekurangan oksigen, mungkin amonia di dalam kantongnya terlalu tinggi. Karena yang ditakutkan pada saat pengiriman puasa ikan belum cukup, tapi karena pengirimannya jauh, jadi dia ada buang kotoran di dalam kantong. Nah, bisa jadi juga ikan ini stres karena durasi pengiriman juga terlalu lama teman-teman. Nah, yang terakhir itu bisa jadi karena suhunya tidak stabil. Jadi teman main, untuk pemulihan ikan ini biar lebih cepat itu kita di sini kita bantu dengan menggunakan aerator Fang ACDC ini. Aerator ini merupakan salah satu alat bantu yang penting saat memasukkan ikan baru karena dia tuh berfungsi untuk menambahkan oksigen di dalam air. Jadi biasanya kalau ikan baru habis jalan jauh, agak lemes, kurang oksigen, ada baiknya kita langsung gunain aerator ini. Terlebih aerator ACDC ini tuh ada kandungan ion negatif dan juga smart systemnya. Nah, di sini kalau misalkan kita posisi di rumah misalkan mati lampu, dia akan otomatis ke mode DC seperti ini teman-teman. Dan ini tuh bisa tahan sampai sekitar 50 jam. Jadi aman banget teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi ninggalin rumahnya bisnis trip atau bepergian dalam jangka waktu yang lumayan lama, ini sih saya saranin banget teman-teman. Nanti ketika lampunya nyala, dia akan balik lagi ke mode AC, mengisi dayanya. Oke teman main, jadi ini kita lagi kasih antibakterial ya. Nah ini jadi kita kasih antibakterial sesuai dengan dosis ya. 5 ml itu per 100 liter air. Jadi kita hitung dulu berapa panjangnya, lebar kali tinggi. Terus kita sesuaikan deh. Nah, setelah dikasih antibakterial biasanya saya tuh kasih glukosal. Kenapa kasih glukosal? Karena harapannya dengan pemberian glukosal dan juga antibakterial itu jadi dia itu lebih cepat untuk proses penyembuhannya ya teman-teman. Untuk garam kita juga pakai dosisnya 1:1 ya. 1 liter air menggunakan 1 gram glukosal. Nah, kenapa saya menggunakan dua produk ini? Ini tuh fungsinya double protection ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada bakteri yang tidak terbunuh secara sempurna oleh glukosal, maka nanti akan dibunuh dengan antibakterial ini. Harapannya seperti itu, makanya tadi saya bilang kalau dipakai bersamaan itu akan lebih cepat dalam proses penyembuhannya. Selama dosisnya tepat ya teman-teman. Jadi harapannya nanti dengan kita beri glukosal dan juga antibakterial, dia akan sembuh dulu. Memang untuk proses penyembuhan ini nanti akan memakan waktu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kita tunggu update-nya 2-3 hari ke depan. Apakah ada perbaikan? Kalau memang masih perlu ditambah garam, mungkin kita akan lakukan WC. Setelah itu kita tambah garam lagi. Kita berikan ulang. Kalau memang ikan sudah sembuh, mungkin kita akan lanjut ke treatment berikutnya. Nanti untuk kelanjutannya, treatmentnya seperti apa, teman-teman bisa ikutin perkembangannya untuk ikan Leporhinus ini di IG Rumah Main. Oke teman main, selanjutnya ini ikan yang terakhir ya. Ini juga ikan yang paling ditunggu-tunggu nih. Banyak yang nanya tapi kemarin-kemarin kita kosong terus stoknya teman-teman. Jadi ini tuh namanya Mileus black bar. Biasanya orang nyebutnya black bar atau white bar. Tapi kenapa kita nggak pakai white bar? Karena kalau white bar itu lebih identik dengan ikan dats ya teman-teman. Nah ikan ini tuh nama latinnya itu Mileus scombrooki. Ikan ini itu dikenal sebagai black bar silver dollar dengan pola garis hitam vertikal yang khas. Nah seperti ini teman-teman, dia juga ada tambahan corak merahnya. Untuk ikan ini tuh memiliki tubuh yang lebar dan pipih, menyerupai koin perak yang besar. Untuk ikan ini itu butuh tank yang memang
cukup luas karena dia itu perenang aktif ya teman-teman. Nah, fakta menarik tentang ikan ini itu dia tuh bisa tumbuh sampai 35 bahkan 40 cm. Jika kita tuh ngerawatnya bener ya teman-teman. Ikan ini itu herbivora ya teman-teman. Dan dia tuh relatif damai. Jadi ini cocok banget buat konteng karena dia tuh ikan schooling. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu ya apa itu ikan schooling. Ikan schooling itu tuh adalah ikan yang bergerombol. Contohnya seperti blackberry, red hook, atau black bar. Jadi baiknya itu dipelihara minimal 3 ekor. Ikan ini tuh asalnya dari Sungai Amazon dan juga Orinoco. Dan ikan ini tuh jarang ditemukan di pasaran nih teman-teman. Makanya hobis itu banyak banget yang ngincer ikan ini. Dan ikan ini tuh perenang aktif untuk di bagian tengah dan juga atas akuarium teman-teman. Jadi cocok banget di konteng sama arwana dan juga pari atau ikan catfish teman-teman. Untuk black bar yang kita pelihara di sini makannya itu pelet karena dia tuh herbivore teman-teman. Oke teman main, mungkin segini dulu untuk konten kita hari ini. Untuk selanjutnya mungkin dari teman main ada yang mau kasih rekomendasi atau masukan ikan apa sih yang sebaiknya kita unboxing? Nanti jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk teman main yang pengen dapetin produk kita juga bisa lihat dari link deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe videonya ya teman-teman.